Dengan perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi yang kita terima setiap hari, kita makin tahu banyak hal. Tapi, apakah kita semakin tahu tentang perkembangan teknologi? Saya, host Amar Ma'ruf. Selamat datang di MLC, Millennial Communication. Pagi hari ini ada susah ya sekali ini. Kita geser ke kanan dulu kali ya. Ini ada dari tim bubur gak diaduk nih. Nah, ini tim bubur diaduk. Kayaknya kalian ini ya kurang bersemangat ya. Semangat dong, semangat. Belum. Oke. Perkenalkan Salsa sama siapa aja nih? Oke, gua hari ini datang sama rekan gua ya, satu tari. Ya, kita dari prodi komunikasi mestinya dong. Satu fakultas juga. Oke, berarti satu prodi ilmu komunikasi sefakultas juga. Iya dong. Oke, mantul ya, mantap betul. Oke, kita langsung aja geser ke kiri nih. Ada tim yang gak kalah menarik nih, yaitu tim bubur diaduk nih. Dari tim bubur diaduk nih udah semangat banget kayaknya nih. Nah, Badia, boleh perkenalkan datang sama siapa nih? Ini ada teman saya, Winnie, di prodi ilmu komunikasi. Oke, berarti kalian satu prodi juga, sefakultas juga berarti? Betul. Oke, mantap ya hari ini. Hari ini bukan hanya dua tim saja ini yang hadir pada pagi hari ini. Ada juga komentator kita yang nggak bakalan bosanin ya. Ada Aisyah Anastasia. Nah, sebelum kita lanjut ke acara kita bermain games dulu nih terlebih dahulu nih. Masing-masing dari tim ini silakan maju ke depan. Oke, ada Salsa dan juga ada Balia nih. Kalian siap nih? Siap dong. Jadi kita bakalan bermain game batu gunting kertas. Jika kalian menang dalam games ini, tim yang menang berhak mendapatkan privilege, yaitu bisa memilih mau menjadi tim yang pro atau tim yang kontra. Dalam hitungan ketiga, kita mulai ya. 1, 2, 3. Ternyata yang menang adalah dari timnya bubur diaduk. Oke, boleh teman-teman kembali ke podiumnya masing-masing. Oke, kita sudah mendapatkan tim ya, dimana ada tim pro dan juga ada tim kontra. Oke, pada pagi hari ini kita akan mengangkat tema penggunaan teknologi terhadap kesehatan mental mahasiswa. This or egg. Tiap-tiap tim akan diberi kesempatan selama 1 menit untuk berargumen. Oke, dari tim pro nih, bagaimana pendapat kalian mengenai hal ini? Silakan. Mengenai hal ini, saya sangat setuju apabila teknologi ini terdampak kerusakan mental terhadap mahasiswa. Yang pertama yang saya pelajari bahwa teknologi terhadap mental mahasiswa ini melihat situasi apa-apa penggunaannya selalu dengan teknologi. Dan di situ mengapa akan berdampak suatu yang tidak mempunyai kreativitas terhadap mahasiswa. Karena di situ juga cuman mengandalkan teknologi. Di situ banyak tragedi yang akan memicu kerusakan psikologis terhadap mental mahasiswa. Maka dari itu saya melihat bahwa kedepannya ini mental terhadap mahasiswa dalam berekspresi ini sangat kurang. Karena gampang-gampang viral, gampang-gampang dalam berargumen jangan hati-hati, takut, apalagi dalam ini sangat berhati-hati dalam berkomunikasi, takut adanya pelecehan atau apapun dalam perkataan. Oke, cukup habis. Oke, kita geser dulu ke kanan ya. Ada tim kontrak nih. Bagaimana tanggapan kalian mengenai isu yang saya sebutkan tadi? Baik, terima kasih dari host yang telah memberikan kesempatan kepada tim afirmasi untuk menyampaikan argumen. Di sini saya ingin menyampaikan argumen saya dan menyanggah apa yang disampaikan oleh saudara Balia, yang dimana kan teknologi ini semakin sekarang ini kan semakin berkembang ya, dan tentunya
merata di berbagai bidang, baik itu di bidang pembelajaran, komunikasi, sosial budaya, ekonomi, dan informasi. Dan menurut saya, kalaupun dikatakan akan merusak mental, menurut saya tidak, karena teknologi ini juga membantu untuk memperbaiki stimulus mental seseorang gitu. Jadi akan sangat fatal jika dikatakan itu merusak mental seseorang. Gitu. Ini waktunya masih ada 20 detik nih. Silakan ada yang ditambahkan atau gimana? Mungkin cukup, silakan boleh dilempar ke tim pro. Oke, mau dilempar ke tim pro nih. Bagaimana tanggapan kalian mengenai pendapat dari tim kontrak sendiri? Nah, terima kasih. Menurut saya tidak setuju dengan pendapatnya Kak Salsa. Nah, karena seperti teknologi informasi seperti internet itu bisa mengubah cara orang belajar, bersosialisasi, bekerja. Nah, dampak itu dapat bisa memicu terjadinya gangguan mental gitu. Terus penyalahgunaannya saat misalnya digunakan tidak melihat waktu, seperti kayak digunakan sampai malam, tidak secara normal gitu. Jadi bisa memicu gangguan mental. Seperti itu. Jadi dari tim pro sendiri sudah mengatakan bahwa memang ini sangat berbahaya ya terhadap kesehatan mental mahasiswa sendiri. Berdampak negatif. Oke, waktunya udah habis. Oke, dari tim pro sudah memberikan pendapat nih. Bagaimana dari tim kontrak sendiri nih? Apakah ada pendapat lain mengenai isu tersebut? Oke, pasti dong. Di sini, tapi saya akan menjawab ya, atau menyangkal lebih tepatnya ya. Dari apa yang saya lihat, dengan adanya teknologi itu membantu mahasiswa untuk menyelesaikan tugas mereka dengan cepat dan instan, yang otomatis meringankan beban pikiran mereka. Nah, teknologi sendiri ini memiliki manfaat untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan manusia. Nah, dapat dibuktikan pada saat masa pandemi COVID, teknologi itu sangat-sangat dibutuhkan. Nah, baik untuk mahasiswa sendiri, karena pada saat ini diterapkan pengajaran jarak jauh, otomatis memerlukan teknologi untuk menjangkau semuanya. Jadi, di sini saya akan bersikeras bahwa teknologi itu sangat-sangat membantu mahasiswa. Oke, waktunya masih ada 10 detik. Apakah ada yang ditambahkan nih? Ya, tentunya juga kan tanpa adanya teknologi saat pandemi itu kita akan sulit nih. Contohnya dalam bidang pembelajaran kan. Nah, anak-anak juga membutuhkan pendidikan pada saat pandemi itu, karena kita kan lockdown ya, dan tentunya teknologi ini sangat membantu kita gitu. Dan jika dikatakan teknologi tidak bisa digunakan, harusnya bisa digunakan. Betul. Oke, waktunya udah habis nih. Oke, dari tim kontra sudah memberikan pendapat, dari tim pro juga sudah memberikan pendapat. Kita beri aplaus. Udah mulai memanas nih. Kita sendiri udah merasakan panasnya nih dari kedua tim sendiri. Oke, dari tim pro nih saya ingin kalian memberikan pendapat mengenai apa yang dikatakan oleh tim kontra. Apakah ada pendapat lain? Jadi pendapat saya janganlah menyalahkan orang lain di dalam bermedia sosial atau dalam berteknologi, karena apa yang diargumen oleh kelompok kita itu belum tentu apa yang ada maksud di dalam diri kita gitu. Oke. Ya, jadi juga penyalahgunaan yang menggunakan teknologi tersebut, karena digunakan terlalu lama dan tidak melihat waktu lah gitu. Kembali yang saya bilang tadi. Nah, seharusnya kan dipakai bisa pada siang hari, bisa melihat waktu juga, dan dengan disesuaikan dengan kesehatan kita gitu. Jadi kalau misalnya terlalu malam terus tidak melihat waktu, jadi keadaannya mereka di luar kondisi yang normal. Oke, cukup, waktu habis. Silakan tim kontra ingin Ya, menjawab. kalau menurut saya sebenarnya tim pro ini kehabisan argumen ya dalam menyampaikan apa yang mereka ingin sampaikan. Jadi tadi mereka mengulang-ulang argumennya yang tidak normal. Tidak panas Ya, tetapi menurut saya sendiri ya, seseorang itu kan kenapa bisa digunakan siang hari? Tidak bisa, karena kita ini sudah tergantung dengan teknologi. Teknologi itu sudah dijelaskan juga dari awal. Teknologi itu sangat penting
Oke. Ada yang lain nih? Mungkin cukup kita terkekeh bahwa teknologi itu sangat membantu dan tidak merusak kesehatan mental ya, karena teknologi kan banyak sekali kan sekarang ini alat-alat yang alat-alat teknologi. Ya, nah balik lagi pada kesehatan sendiri ya. Contohnya seperti penyakit mental bipolar disorder, di situ sangat membutuhkan salah satu alat. Jadi mungkin nanti bisa di searching ya alat tersebut, di mana itu dapat membereskan pikiran, dan orang-orang yang mengidap bipolar disorder itu membutuhkan salah satu alat tersebut gitu dalam pemulihannya, yaitu terapinya. Oke, cukup. Nah, silakan tim pro ada yang mau ditanggapi dari tim kontrak sendiri. Jadi perlu diketahui bersama, teknologi ini memang sangat membantu di dalam suatu saat ini. Tapi kita lihat di perkampungan, apakah dia bisa membantu? Di nilai teknologi, sinyal yang sulit dipercaya, sinyal yang sulit dicerna, apakah dia bisa dibantu? Karena kita melihat teknologi yang berfungsi ini hanya ada di perkotaan, hanya di beberapa wilayah yang bisa membantu. Nah, maka dari situ kenapa saya tidak setuju dengan adanya teknologi, melainkan karena saya orang kampung, saya orang desa. Pencernaan pencernaan dalam bermedia sosial sulit banget di tempat-tempat kampung itu tersebut. Cukup. Ya, karena itu melebihi kapasitas orang yang ada di kampung, dan sangat sulit untuk melihat informasi-informasi yang ada di luar sana. Cukup nih. Cukup. Kayaknya dari tim pro maupun tim kontra ini memberikan argumen yang cukup panas ya, dan masing-masing dari tim pro maupun tim kontra ini memberikan opini yang sama-sama kuat ya. Dari tim pro dan tim kontra udah memberikan argumen, silakan kita dengarkan nih dari komentator kita nih. Bagaimana pendapat atau ada tambahan dari komentator kita? Silakan. Sebenarnya dampak teknologi terhadap kesehatan mental itu bergantung pada penggunanya masing-masing, individu masing-masing, yang dimana teknologi juga memiliki dampak positif dan dampak negatif. Jadi kesimpulannya itu sebenarnya teknologi itu memang dibutuhkan, tetapi tidak dijadikan sebagai ketergantungan ya. Karena memang teknologi juga memiliki dampak positif, ada juga dampak negatifnya. Tapi tidak selamanya positif dan juga tidak selamanya negatif. Tergantung bagaimana manusia itu sendiri, apalagi mahasiswa ya, bagaimana mereka menggunakan atau mengimplementasikannya, atau apakah dengan cara yang salah atau yang benar. Itu tergantung dari bagaimana orang tersebut. Karena dari tim pro dan tim kontra sudah memberikan argumennya nih, kita berikan udah selesai panas-panasnya, udah selesai nih argumen-argumennya, kita kembali ceria lagi. Dari tim pro dan tim kontra, sini kita gabung sama-sama nih. Udah ada lagi nggak ada panas-panasan ya? Kita kalian ataupun kalian jangan kita dong, harus berjabat tangan nih. Ayo harus jabat tangan dulu. Dari tim ini kita bakalan ketemu lagi di acara selanjutnya, di acara Millennial Communication.